Pak Jokowi, ini dari politik di dalam negeri gitu ya. Kini kita sejenak beralih ke kancah internasional. Karena belakangan ini peran Pak Jokowi dan Indonesia di kancah internasional ini semakin strategis, kemudian semakin dihormati, dan Bapak maupun Ibu Iriana tampak semakin akrab ya Pak ya dengan para pemimpin dunia gitu. Kuncinya apa Pak Jokowi? Iya, ini sejak awal yang ingin kita bangun itu adalah trust di dalam negeri, public trust di dalam negeri, juga international trust kepada negara kita Indonesia. Itu yang sulit, membangun sebuah kepercayaan. Karena apapun, baik pemimpin, baik negara lain melihat kita tuh di posisi yang mana itu penting. Ini negara ini bisa dipercaya atau tidak, itu juga sangat penting. Kalau sudah trust itu ketemu, kita berbicara apa itu dipercaya. Sehingga datang investasi, sehingga setiap kita memiliki kesulitan apa, banyak yang membantu pemikiran, banyak membantu hal-hal yang lainnya. Tetapi itu penting sekali, sehingga yang namanya antar negara itu selalu saya sampaikan, kolaborasi itu penting, kerjasama itu penting, bukan saling bermusuhan, bukan saling membenci antar negara, karena ya kita ini kayak satu dunia, ini kayak satu kapal bersama, sehingga tidak ada gunanya kita saling bermusuhan, tidak ada gunanya perang yang ada terus-teruskan, saya kira. Dan jangan sampai muncul lagi perang di titik yang lain atau di kawasan yang lain. Selalu yang saya sampaikan, konsisten menyampaikan itu. Karena memang kita tidak berada pada blok kanan atau blok kiri. Karena berbahayanya kalau kita tidak mampu mengelola perbedaan-perbedaan yang ada, kemudian perang, ya hancur dunia ini. Ini jangan sampai Indonesia kita ini ikut dalam rivalitas yang ada. Kalau bisa kita di tengah menjadi penetra dan bisa membawa kesejukan bagi dunia, kedamaian bagi dunia. Karena memang dunia ini butuh butuh poros, butuh penetra, butuh negara yang bisa menyejukkan. Kalau ini dengan ini tarung, ini dengan ini ada rivalitas, kita tuh bisa berbicara. Dan kita sekarang ini dianggap bisa berbicara dengan negara manapun, dengan siapapun. Bisa berbicara dengan China, bisa berbicara dengan Amerika, bisa berbicara dengan Putin, bisa berbicara dengan Eropa, atau bisa berbicara dengan negara-negara Global South, Afrika, Asia, semuanya bisa. Karena memang kita dianggap di tengah dan konsisten harus di tengah kita. Jadi itu kira-kira target yang ingin dicapai ya Pak ya? Menjadi juru damai, selain kemudian juga mendatangkan berbagai investasi untuk Indonesia sendiri ya. Itu dampak yang Pak Jokowi inginkan untuk dari berbagai, kemarin kan ada berbagai KTT yang ada di Indonesia, baik G20 maupun ASEAN. Dampaknya bagi rakyat ya Pak ya? Iya, kita ingin Indonesia ini menjadi tempat untuk semua bisa berkolaborasi, tempat di mana perbedaan itu bisa dijembatani, tempat di mana perdamaian itu menjadi sebuah value utama semua negara. Baik, Pak Jokowi, kami juga membuka kesempatan nih Pak kepada para netizen untuk menyampaikan pertanyaan kepada presidennya melalui berbagai akun sosial media yang kami kelola. Nah, pertanyaan yang paling banyak ini sekitar 20% nih Pak. Uniknya tentang hal-hal pribadi Pak Jokowi. Jadi ya, yang pertama ini banyak yang menanyakan mengenai bagaimana kesehatan Pak Jokowi. Alhamdulillah sehat.
Kuncinya apa Pak? Karena Bapak luar biasa jadwalnya kalau saya perhatikan. Ya apa, jangan membawa sebuah masalah itu berlarut-larut. Jadi bisa mengendapkan masalah-masalah yang ada. Kalau bisa dicarikan solusinya, kalau bisa dicarikan jalan keluarnya, dan apa, bekerja itu juga pakai apa, pakai rasa gitu loh, jadi enak gitu. Jangan misalnya jangan sampai ada masalah kita belum bisa menyelesaikan, ke bawah sampai nggak bisa tidur. Oh, enggak, kalau saya tidur di helikopter yang suaranya kayak gitu aja saya bisa tidur. Di mobil bisa tidur malam juga meskipun hanya 2 jam 3 jam 4 jam juga alhamdulillah bisa tidur. Berarti Pak Jokowi anti baper ya Pak ya? Iya. Nggak dibawa pikiran, nggak dibawa perasaan gitu ya? Kuping itu kuping harus tebal dan baterainya harus sering dicas. Caranya? Ya, ketemu masyarakat, berbicara dengan masyarakat itu menyenangkan. Meskipun yang disampaikan mungkin persoalan-persoalan yang apa kecil-kecil, senang, kita senang. Lebih charging mana Pak? Ketemu masyarakat atau ketemu cucu? Dua-duanya. Oke. Nah, kemudian ini ada juga nih Pak pertanyaan tentang bagaimana perasaan Pak Jokowi mendapat hujatan. Kenapa bisa tetap sabar? Ya biasa saja lah, kita itu sudah sejak wali kota. Biasa saja, jadi jangan dimasukkan ke hati, Dan saya biasanya tetap fokus bekerja udah. Pro dan kontra biasa dalam kehidupan, pro dan kontra biasa dalam alam demokrasi. Oke. Masih ada satu lagi Pak, pertanyaan dari netizen. Kenapa sih Pak Jokowi tidak pernah hadir di podcastnya Kaisang? Atau belum? Nggak pernah diundang, gimana saya mau datang? Mas Kaisang? Kalau diundang ya datang, kalau gitu. nggak diundang masa datang ngapain? Oke. Mas Kaisang ini belum pernah diundang loh, tokoh yang satu ini. Atau jangan-jangan Pak Jokowi takut di roasting? Enggak lah, paling yang di sana yang pintar roasting kan Kiki. Biasa. Oke, Pak Jokowi sebelum menutup diskusi kita, ini kita punya beberapa games ya. Kita pengen cek gitu ke Pak Jokowi. Ini real atau fake? Ini bisa menjadi ruang untuk klarifikasi terhadap kehidupan pribadi Pak Jokowi. Jadi ini semua soal-soal pribadi nih Pak, menyambung dari netizen tadi. Apa benar Pak Jokowi memiliki nama lain Mulyono? Ya, betul. Waktu itu, Pak? kecil, lahir saya diberi nama Mulyono. Oh. Kemudian sakit-sakitan, ini ceritanya almarhumah ibu saya. Karena sakit-sakitan diganti dengan Joko Widodo. Waktu awal Mulyono aja ya Pak? Mulyono aja? Titik. Sakitnya apa Pak? Ya, Berbagai penyakit? biasalah kalau masih kecil, kemudian keluarga kita juga serba kekurangan ya, kalau sakit-sakitan ya biasa. Dan biasanya kalau di Jawa seperti itu. Ini mungkin keberatan Kaboten jeneng. keberatan nama sehingga diganti yang lebih sedikit enteng mungkin. Seperti itu. Oke. Kemudian pertanyaan ini, cek yang kedua. Apa benar Pak Jokowi pernah tinggal di bantaran kali? Iya, betul. Di mana itu Dan Pak? digusur di Kelurahan Gilingan di Solo. Solo. Bantaran Bengawan Solo berarti? Iya. Enggak. Kalinya Kali PP, bukan Kali Bengawan Solo. PP. Kali PP. Itu di usia berapa? Waktu kecil? Ya, masih SD. SD. Jadi masih ingat saya. SD udah agak besar gitu ya Pak? Ya, SD kelas 3, kelas 4.
Sempat lama Pak waktu di situ? Ya, dari TK, Mbak SD. Oke, Karena berarti. pindah-pindah sih orang tua saya itu. Ya tetap di Solo, pindah-pindah. Oke, oke. Nah ini ada lagi nih, real atau fake nih. Apa benar Pak Jokowi suka nyetel lagu rock di kantor kepresidenan? Enggak pernah. Enggak pernah. Sudah nggak pernah nyetel lagu Enggak, rock enggak lagi? pernah. Nggak pernah? Enggak pernah. Di kantor enggak pernah. Di mobil ya. Di mobil ya? Itu sejak dulu ya Pak? Sejak dulu waktu wali kota kan? Iya. Bapak sering Iya, nyetel lagu rock di mobil. Iya, iya. Kalau nggak salah waktu itu saya Ya, malah pernah lihat kaset untuk, loh Pak. Untuk penyegaran, Biar untuk semangat. refreshing, nambahin semangat. Kan lumayan dari Bogor ke Jakarta itu hampir 1 jam. Jedang-jedung di mobil kan nggak apa-apa. Tapi jadi nggak bisa tidur dong. Tadi kan kata Pak Jokowi suka curi-curi Ya, waktu kalau untuk pengen tidur. tidur ya tidur aja, jedang-jedung ya Nggak tidur masalah ya Pak ya? aja. Oke, masih ada 2 lagi nih Pak, real or fake ya. Pak Jokowi, benarkah Bapak jatuh cinta pada pandangan pertama pada Bu Iriana? Ya, Gimana Pak ceritanya? di rumah. Di rumah? Karena Bu Jokowi itu, Bu Iriana itu kan temennya adik saya. Udah. Terus main ke rumah Iya, Pak Jokowi? waktu masih SMA. Begitu lihat langsung, wah ini dia gitu ya Pak ya? Ya kira-kira Kira gitu. seperti itu. Oke, ini masih soal Bu Iriana nih Pak Jokowi. Apa benar nih, meski cinta mati sama Ibu Iriana, Pak Jokowi saat itu memberikan cincin kawin seharga Rp24.000? Ya, Oh betul? ya saat itu kan harga Tahun emas berapa masih ya? murah. Tapi ya memang itu yang paling murah. Tapi bukan dari harganya ya Pak? Ya bukan harganya yang Dari penting. kesetiaannya sampai Nah, sekarang. Nah, Mantap. Oke, Pak Jokowi, baik terima kasih banyak atas waktu dan atas diskusinya, juga sudah main games tadi bersama kami, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami di wawancara khusus bersama Presiden Joko Widodo. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam SCTV. terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.